Yang mau saya tanyakan, jadi produser itu enak lah. Enak apa enggak? Saya jujur, itu mungkin setiap orang mempunyai fashion sendiri-sendiri ya. Iya. Ya, saya jujur jadi produser itu sebuah kebanggaan tersendiri. Paling enggak menang lah ya. Berarti seneng ya? Seneng. Enak. Iya. Enaknya itu kalau menang. Kalau menang, kalau nggak menang, nah itu beda lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Gaspot, podcastnya Santri Ngasek. Setelah sekian lama tidak melakukan podcast ya sepertinya ya. Sekarang kita akan menerbitkan kembali podcast Ngasek. Tentunya dengan mungkin belum terkenal ya, belum familiar dengan wajah-wajahnya beliau berdua ini. Dan ini khusus ya. Biasanya satu, narasumbernya satu, ini langsung dua. Kayaknya seperti itu. Gak usah kaku, santai saja ya. Ini proses untuk apa? Lebih gak kaku. Iya, boleh. Nah ini kalau yang belum tahu, ini dua piala di depan ini piala Festival Media Pondok Jatim 2022 sama 2021. Nah. Menang apa? Ngasek di 2 tahun berturut-turut. Yang pertama di tahun 2021 itu Ngasek menang film terbaik se-Pondok Jawa Timur. Yang kemudian tahun 2022 jadi skenario terbaik se-Jawa Timur. Tepuk tangan dulu. Nah, hubungannya sama mereka berdua ini apa? Beliau berdua ya, jangan mereka. Hubungannya sama beliau berdua ini apa? Beliau berdua ini adalah produser dari 2 film yang ada di depan ini pialanya begitu ya. Kita kenalkan Mas Wildan Alkawisar. Mas Wildan. Ya. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sepertinya semakin subur begitu ya Mas Wildan. Ya, ini karena ya efek-efek ya tahu sendirilah. Apa? Efek-efek terlalu bahagia. Bahagia kenapa? Kabar baik, dapat kabar baik. Oh, menang. Alhamdulillah. Oh, atau ada kabar baik lain? Mungkin itu dulu aja. Oh, itu dulu. Ya, oh, iya. Ini Mas Wildan produsernya film apa Mas? Film Kembali. Film Kembali tahun 2022. Oh, berarti pemenang yang skenario terbaik itu ya? Skenario terbaik. Oh, iya. Kemudian yang ini ada Mas Tri. Mas Tri siapa Mas? Mas Tri. Biasanya Sejati Muhammad. Sejati Muhammad. Iya. Insyaallah. Trinya itu dari mana? Trinya itu ya ngikut aja lah gitu. Nama lengkapnya nggak ada trinya? Iya, sebenarnya nama lengkapnya lebih Muhammad Tri Sejati. Oh. Biasanya teman-teman manggilnya Tri. Terus di beberapa kayak apa itu jenenge? Tulisan. Identitas. Ya, identitas itu cukup saya sertakan Sejati Muhammad. Oh, IG. Iya. IG. Mungkin seperti itu. IG-nya bisa di-follow ya di deskripsi nanti. Nanti akan dicantumkan Mas ganteng ini kalau ada yang mau nyepik monggo. Mas Wildan. Iya. Mas Tri ini produsernya film? Saya produsernya film Ainun untuk yang di Pondok Ponpes Ngasek TV. Ya. Dan produsernya film Ngaos untuk dilombakan di Media Pondok Jatim 2021. Oh, 2 film atau? Kebetulan ya. Senior saya. Senior. Iya, senior saya. Di tahun 2021 diamanai 2 judul film. 2 judul film ya. Iya. Oh, pertama berarti Ainun. Iya, pertama Ainun. Apa film pertama Ngasek itu memang Ainun apa ada lagi sebelumnya? Sebelum-sebelumnya ada. Ya. Oh, sebelum film Ainun ada berarti ya? Ada nggak sih? Ada film yang dibuat sama teman kita itu? Gak tahu. Bisa nggak tahu. Gimana? Kayaknya di tahun itu ada beberapa produser yang ada lagi berarti ya, sebelumnya berarti sudah ada. Kalau nggak sebelumnya pas di tahun itu sih. Cuma nggak menang 2000, gitu. Kayaknya menang juga. Iya. Oh. Tapi sayang ini produsernya nggak diundang juga sih. Nggak cukup 3 dulu di sini nanti ya. Iya. Jadi 2 orang ini adalah produser film yang juara. Oh itu. Mungkin
Pak Tri dulu mungkin. Film Ainun itu dibuat tahun 2021. Apa untuk pertama kalinya kayaknya diproduksi tahun 2020. Oh, 2020 ya? 2020. Itu kebetulan belum saya. Yang 2020 itu kebetulan belum saya. Saya hanya melanjutkan yang tahun 2021 itu dibuat semacam kayak apa ya? Episode gitu loh. Jadi dikembangkan menjadi apa itu namanya? Film yang series. Iya ya. Itu saya dikembangkan di tahun 2021 itu baru saya. Oh, berarti sampean ini meneruskan ya? Iya. Yang pertama siapa kalau boleh tahu? Yang dulunya? Iya, sebelumnya diproduksi oleh Mas Gading Gumelar. Oh. Lalu di tahun 2021 saya lanjutkan. Terus yang Ainun utamanya yang digarap di tahun 2020 itu menang juga sih. Menang juara favorit kalau nggak salah. Kalau yang menang ini? Yang di tahun 2021 itu kebetulan beda film. Itu filmnya film untuk media Pondok Jatim, perlombaan media Pondok Jatim yang tahun keduanya. Ya, tahun keduanya dengan judul Ngaos. Oh, berarti yang ikut ini itu film Ngaos. Iya. Anda produser juga nggih? Iya, waktu itu kebetulan bisa menggarap yang film Ainun series. Saya diamanai dan ditunjuk untuk menggarap film buat lomba di media Pondok Jatim. Iya, paham. Ya. Itu film antara film Ainun terus film Ngaos ya, yang Anda garap ya. Iya. Itu krunya sama apa enggak? Sebagian besar masih sama. Tetap ya, sebagian besar ya. Sama. Ada yang berubah? Ada banyak juga perubahannya, tapi nggak sampai separuh lah waktu itu. Jadi teman-teman lama seperti Mas Pasha, terus Mas Salman juga. Kalau boleh diceritakan apa saja sih krunya ini, siapa saja begitu? Wah, mereka orang-orang handal sih sebenarnya. Siapa itu? Senior saya. Yang pertama ada Mas Pasha. Mas Pasha itu? Roti Pasha. Terus Mas Salman Al-Farisi, ya. Terus siapa aja yang udah? Pokoknya yang sudah out ya mereka dan harus diisi dengan SDM baru yang tentunya nggak kalah lah dari mereka juga. Oh, berarti krunya itu banyak yang beda ya antara film Ainun dan film sebagian besar sudah setiap penggarapan ya, setiap episode itu sebagian besar krunya sudah beda-beda orang gitu ya. Oh, sekarang kalau Mas Wildan ya, film apa Mas Wildan ini? Kemarin tuh yang kita ambil tuh judulnya Kembali. Oh, Kembali. Ya, Kembali. Itu Anda sampean ini pernah buat berapa film? Kalau Pak Tri tadi kan sudah 3, 4, berapa? 2, kebetulan 2. Oh, 2 ya. Kalau Pak Tri ini senior saya ya. Jadi dulu saya pernah ikut pertama kali itu Ngaos ya, saya ikut. Oh, jadi kru Ngaos. Wow. Jadi saya banyak sekali pelajaran ya. Jadi dari mulai awal sampai akhir. Jadi saya di sini mulai belajar itu dari situ. Untuk bikin film sendiri saya masih baru kali ini. Jadi untuk sebelumnya itu pernah membuat lagu ya. Kemarin rilis lagu. Oh, video klip begitu tak? Video klip. Ya, ini untuk film sendiri itu salah satu hal yang baru dari saya. Jadi masih baru kali ini. Oh, berarti dulu itu krunya Pak Tri? Ya. Mas Tri ini ya? Ya. Sebagai apa dulu? Dulu teknisi. Apa itu teknisi itu? Jadi teknisi itu yang mempersiapkan alat-alat. Jadi yang dibutuhkan mungkin recorder ataupun mungkin clip on dan sebagainya. Oh, berarti Anda dulu itu ikut jadi krunya Ngaos, belajar dari situ, akhirnya meneruskan Pak Tri. Iya. Oh, begitu ya? Iya. Saya juga ikut juga di Ainun 2. Itu yang pertama itu Ainun 2. Jadi untuk mengikuti kru, belajar di kru itu di Ainun 2, terus dilanjut lagi ikut yang dilombakan yang Ngaos. Itu juga Ainun 2 itu siapa produsernya? Pak Tri juga. Pak Tri juga. Oh. Jadi senior sekali. Ya, sebenarnya nggak senior amat sih, masih ada senior yang lain. Siapa? Ya
tit. Kenapa nggak titit? Kenapa nggak titit ini? Ya, Ada yang disembunyikan. pastinya saya juga saya juga belajar dari senior yang lain juga. Sebelum saya seperti CEO saya ya. Dan direktur saya di Gasek Multimedia, wah mereka orang-orang hebat. Pak Gembil, mungkin saya mau dari sudut pandang lain ya. Ya. Selama menjadi krunya Mas Tri ini, Ya. apa yang sampean pelajari, yang sampean dapat sampai sudah bisa menjadi produser sendiri ini apa? Ya. Mungkin ini ya dari segi persiapan ya. Yang saya kira saya dulu masih kru ya. Dulu itu saya masih jadi anggota kru teknisi. Ya, yang saya kira itu ternyata membuat film itu mudah. Ya, jadi cukup menyiapkan saja itu sudah cukup. Tapi ternyata setelah dicoba ya menjadi produser emang tidak cukup menyiapkan saja. Jadi harus dicek segala macamnya apa yang kurang ya. Di sini titik kita belajar. Ya, kemarin masih banyak yang kurang dari saya. Mungkin masih belajar lagi seperti itu. Oh iya. Berarti pertama coba-coba ya. Ya. Lama-lama enak. Ya. Harus jadi produser. Kayaknya gitu. Ya. Mungkin gitu Pak ya. Ya, Enak. semuanya kan berawal dari belajar. Iya. Yang mau saya tanyakan, jadi produser itu enak lah. Awal ya. Enak apa enggak? Gimana ya? Enak apa enggak? Saya jujur itu mungkin setiap orang mempunyai fashion sendiri-sendiri ya. Iya. Ya, saya jujur jadi produser itu sebuah kebanggaan tersendiri dan sebuah prestasi tersendiri apabila bisa membawa film-film kita paling enggak menang lah ya. Berarti seneng ya? Seneng. Enak. Iya. Enaknya itu kalau menang. Kalau menang, kalau nggak menang, nah itu beda lagi. Gak menang itu nggak apa-apa aslinya ya. Kalau Mas Gembil, enak nggak jadi produser? Saya sih gimana ya? Enak-enak gimana gitu. Saya gimana ya? Keri-keri gimana ya, itu? Ya kayak gitu. Iya. Pokoknya baunya itu dapat. Jadi untuk prosesnya kita tahu dari awal sampai akhir dan jadi itu kita sebagai yang mengkoordinir ya, memanajemen itu kayak termasa bahwa ternyata kita itu bisa. Ya, cuma bisa kita ya? kita nggak bisa. Bisa kita. Ya, santri harus bisa. Ternyata ya alhamdulillah kita bisa sampai rilis. Gitu. Oh, enak berarti kesimpulannya. Enak. Ya enak. Enak apa? Enak. Enak ya? Pengen lagi berarti kan maksudnya. Kalau enak kan pengen lagi. Mungkin Mas Gembil nanti siap melanjutkan sampai tahun 2025 mungkin ya. Mungkin semoga ya kita doakan semua ya. Biar Mas Gembil ini bisa bisa menghasilkan karya-karya terbaik kan begitu. Tapi dan juga mungkin untuk memperbarui SDM. Jadi di sini kita nggak cuma produser saja, tapi lebih ke mendiklat ya. Jadi kita cari kader-kader baru mungkin bisa lebih baik lagi. Agar bisa melahirkan Mas Wildan yang lain begitu kan? Ya. Dengan Pak Tri berhasil melahirkan Mas Wildan, Mas Wildan nanti bisa melahirkan Mas Wildan yang lain gitu. Siapa tahu bisa melahirkan Mas Wildan 2. Enggak gitu ya. Mungkin pemikirannya saja mungkin. Pemikiran. Gitu ya. Oke. Terus Pak Tri ini di film apa tadi? Ainun ya? Yeah. Perbedaan antara film Ainun 1 sama film Ngaos itu ada perbedaan atau gimana? Pastinya ada. Karena film yang Ainun yang pertama kali digarap itu dibuat series itu kehidupan di pondok, terkhusus di pondok kami di Pondok Gasek ini ya. Ini karena budaya Pondok Gasek, kami ingin mengangkat budaya-budaya yang ada di Pondok Gasek ini, sebenarnya seperti itu. Makanya kenapa film Ainun itu diangkat menjadi series begitu. Film Ainun ini bercerita tentang apa sih? Kok mengangkat yang ada di pondok begitu? Film Ainun ini bercerita tentang seorang anak perempuan yang mondok di Gasek. Awalnya si anak ini tadi keterima kuliah di Malang gitu ya. Lalu seorang anak ini inginnya kan kalau sudah di kota itu kan tetap ngaji, lalu tetap seperti karena anak yang dari desa
Nah, dia ingin perbedaan antara di desa sama kota itu enggak jelek banget gitu. Ngerti kan yang ngejelek apa ya ngejelek itu kayak timpang ya, timpang. Gitu. Itu pengennya seperti itu. Akhirnya si anak ini menemukan sebuah pondok, kebetulan Pondok Gasek, dan itu budayanya masih alhamdulillah di Pondok Gasek ini kami budayanya apa ya? Termasuk budaya yang enggak kaku amat, ya, fleksibel ya? Dengan fleksibel. Apa namanya, mahasiswa dengan siswa-siswa. Oh ya, adik Ainun ini masih SMP kak? SMA kalau nggak salah ya waktu itu ya. Mungkin ya. Iya. Nggak tahu saya. Saya sampai lupa. Itu kan 2 tahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu. Akhirnya dengan kefleksibelan yang berada di Pondok Gasek untuk menuntut ilmu, dia memilih Pondok Gasek dengan budayanya yang seperti ini. Budaya talaman, makan bareng, lalu budaya ngaji bareng, terus budaya roan bareng. Yang pada akhirnya nanti si Ainun ini bercita-cita menjadi seorang dokter, dan akhirnya si Ainun ini berhasil melewati masa-masanya di Pondok Gasek ini. Sekarang kalau Mas Wildan, ini filmnya ini film apa? Kembali itu ya. Cerita tentang? Jadi ceritanya itu kami mengangkat film ini ya. Jadi menariknya itu bahwasanya santri itu tidak begitu saja. Maksudnya begitu saja? Jadi maksudnya itu kan pada dasarnya santri kan umumnya ya kalau nggak ngaji ya lalaran, kalau nggak lalaran paling nakal ya turu tok. Ngaji kitab gitu-gitu tok ya maksudnya. Seperti itu. Ya, jadi di sini kami mengangkat itu santri itu bisa apa saja. Contohnya ya kita di sini di film Kembali itu lebih ke multimedia. Ya, bahwasanya santri itu bisa memfoto bisa ataupun membuat film seperti ini juga bisa. Jadi yang ingin saya main angkat itu santri itu nggak ngono-ngono tok gitu. Iya, betul. Ya, paham. Ya, bagus. Itu ceritanya tentang gimana itu? Jadi ceritanya itu seorang santri yang dipertemukan dirinya sendiri dari masa depan. Jadi seperti itu. Jadi masa depannya itu bahwasanya akan santri itu seperti ini. Dalam arti itu ternyata dia dari masa depan itu menjadi multi talent dalam fotografi. Ya. Jadi bisa ngaji, bisa lalaran, juga bisa ke fotografi. Bisa mencintai itu bonus Pak itu Pak. Iya, itu kalau sudah nikah ya. Kalau sudah nikah. Itu yang menang juara skenario terbaik. Juara skenario. Itu pengalaman yang saya dapat di menjadi produser dan menjadi kru. Bedanya apa, Mas? Kalau bedanya ya kalau kru kita cuma manut sama atasan saja. Atasan maksudnya? Untuk atasan kan saya di sini sebagai anggota teknisi. Jadi saya cukup menerima arahan dari CEO teknisi saya, kadif saya. Jadi seperti itu. Kalau jadi produser? Kalau jadi produser ya banyak sekali. Kita harus tahu banyak hal dari yang diperlukan istilahnya yang diperlukan ketika proses produksi, proses membuat film seperti itu. Kalau Pak Tri pernah jadi kru, Pak Tri? Saya sebelum jadi produser saya jadi kru. Jadi kru ya? Jadi pembantu umum saya. Sama-sama pernah menjadi kru ya? Jadi belajarnya berarti ya. Pasti itu. Jadi memang awal-awal saya masuk di Gasek Multimedia ini saya menjadi pembantu umum ya, biasanya tukang lipat kabel, serabutan ya, pokok buruh serabutan gitulah ya, pembantu serabutan gitu, atau mungkin tukang lipat-lipat apa itu stand kamera itu, stand tripod, nah kayak gitu. Jago konsumsi, beli konsumsi gitu. Saya pasti. Terus ya awalnya seperti itu yang saya awali mulai dari bawah sampai jadi produser gitu. Sampai jadi produser. Itu kalau misalkan ya, ada yang pengen jadi produser itu, yang perlu disiapkan itu apa sih Mas Wildan? Mungkin dari mental ya mungkin saya ya. Mental itu nomor 1. Jadi takutnya gini, kalau mental kita nggak siap dengan kita mulai produksi ternyata ada suatu halangan atau rintangan, kita tidak kuat mental kita, takutnya tidak rilis.
Jadi banyak sekali unsur-unsur yang akan dirugikan. Mungkin dari kru yang sudah meluangkan waktunya, ternyata nggak rilis, itu menjadi salah satu kerugian besar kita semua. Bentar. Mental ini yang mental. dimaksud mental ini mental untuk menahan gempuran apa mental untuk iki kudu dadi apa mental nyeneni anak buah ayo gimana gitu. Lebih mental gempuran ya. Kan soalnya di sini kita itu sosialisasi, tidak cuma melibatkan 1 orang atau 2 orang, yaitu banyak orang. Jadi contohnya gini, sama mama ada salah satu kru yang mungkin ada suatu masalah dimasukkan ketika produksi, maka akan terjadi banyak suatu lagi muncul Masalah yang permasalahan disebut, ya. Jadi kalau tidak kuat, mentalnya nggak kuat, kemungkinan ya nggak akan dilanjut. Oh berarti produser itu harus kuat mental untuk memanage anggota-anggotanya Ya begitu. kurang lebih seperti itu. Kalau untuk Pak Tri nih, kalau misalkan saya pengen jadi produser gitu, yang harus saya siapkan itu apa sih? Yes, Mental juga. Selain siap mental ya, yang pasti seorang produser itu adalah pimpinan. Jadi pimpinan ada jelek atau baiknya suatu film yang digarap itu adalah tanggung jawab dari produser sendiri. Nah, selain itu nggak cuman dilihat dari hasilnya atau karyanya, kita juga harus bisa bertanggung jawab semuanya, mulai dari awal sampai akhir dari produksi film tadi. Kita nggak cuman berorientasi pada hasil, tapi juga pada teman-teman yang kru-kru yang lain, maksudnya teman-teman yang lain yang bekerja dengan kita. Kita nggak boleh egois. Contohnya, kita harus bisa memanage mereka sebaik mungkin. Mereka ada keperluan, mungkin pas kita mau take ya, kayak kameramen, kita mau take, akhirnya ada salah satu kameramen yang berhalangan mungkin kuliah atau ujian dan lain-lain. Itu kami harus bisa membackup, dan selain membackup harus bisa mereschedule jadwal yang sudah ditentukan tadi. Iya. Apalagi kalau aktornya tiba-tiba nggak bisa gitu ya, sudah dijadwalkan. Waduh, pernah terjadi seperti itu. Oh, pernah terjadi ya? Pernah terjadi. Nanti saja kita bicarakan di segmen kedua ya. Jangan lupa nanti tunggu ya. Oke. Jadi lebih ke kita sebagai pimpinan, sebagai penanggung jawab tertinggi itu nggak boleh berorientasi penuh pada hasil saja, tapi juga harus bisa mengembangkan teman-teman kita, kru-kru yang lain. Proses itu diajak untuk berkembang bersama begitu ya. Contohnya adalah Mas Gembil seperti ini. Oh, jadi akhirnya bisa melahirkan Gembil Mas Wildan ya. Mas Wildan ya. Begitu ya. Itu kenapa saya selalu memposisikan diri di mana teman-teman yang lain harusnya bisa di bidangnya masing-masing. Nah, kayak kameramen harus belajar mengatur angel kamera dan lain-lain seperti itu. Terus teman-teman teknisi yang lain seperti Mas Gembil selalu saya bentak ketika waktu saya jadi produser. Nah, ini juga Pak, itu, Pak. Sering dibentak ya? Produser jahat ya, produser jahat gitu. Mungkin malamnya seharusnya besoknya take-nya jam 8, malamnya jam habis isya gitu saya uber terus. Jadi gimana persiapannya untuk besok dan lain-lain seperti itu. Sampai pernah dibentak. Iya, pernah. Tapi menurut saya pembelajaran ya. Dari situ menjadi ingat. Kemarin ini sih cerita mungkin 1 hari sebelum syuting tuh dengan Pak Tri seperti itu ingat. Jadi apa saja sih yang harus dipersiapkan ya. Gitu ya. Jadi bisa sampai sekarang itu masih ingat. Soalnya pernah dimarahin. Ya, dimarahin. Tapi ya bukan dendam enggak, tapi mangkal. Menjadi bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Seperti itu. Enggak mangkal ya? Enggak mangkal sama Pak Tri. Ya, kan ini proyek kan kita harus pintar-pintar ya. Pintar-pintar ya. Pintar. Bagus. Berarti tadi udah disebutkan banyak ya, produser itu harus begini gitu. Ya. Sebenarnya yang diurus sama produser ini apa sih? Apa sih Pak Tri? Yang diurus sama produser ini tugasnya produser itu apa? Yang diurus itu apa gitu? Lebih utamanya adalah memanajemen sih. Memanajemen suksesnya suatu konten film tadi. Harus film. Produser itu apa? Enggak harus film. Iya, ada beberapa teman itu juga diserai produser musik. Kalau misalkan film, jadi mulai dari awal kita harus menentukan
siapa sih nanti penulis ceritanya, sutradaranya, terus nanti siapa sih nanti kameramennya, terus siapa sih nanti klipernya dan lain-lain seperti itu. Nah, jadi lebih ke mencari kru ya. Mencari kru. Yang pertama mencari kru yang pantas untuk dan mempunyai SDM yang tepat di bidangnya masing-masing seperti itu. Terus yang kedua, setelah semuanya dapat seperti itu, kita membuat timeline ya. Timeline produksi mulai dari kapan jadinya Timeline itu apanya time zone? Enggak sama. Jadi ada perbedaan Mas ya. Iya. Terus jadi kapan skrip itu jadi dan kapan skrip itu bisa di-share ke semua anggota kru yang lain. Lalu setelah itu kita menentukan briefing yang pertama ya, yang pertama ada briefing lagi nanti bersama waktu biasanya waktu briefing itu si artisnya atau talentnya bersama dengan sutradaranya, terus yang kru yang lain kayak kameramen dan lain-lain itu bersama dengan produsernya, seperti itulah. Menentukan timeline itu harus jeli dan harus teliti. Kalau tidak jeli dan tidak teliti, apa yang akan terjadi kira-kira? Soalnya kita namanya membuat film ya, kita nggak tahu yang terjadi alam itu seperti apa. Soalnya pas kita tunjuk hari ini jam sekian seharusnya matahari, kita melihat keluarnya matahari, munculnya matahari. Tiba-tiba hari itu juga hujan Nah, itu kan harus ada opsi yang harus ada opsi-opsi yang lain juga. Makanya timeline itu harus jeli, harus teliti, sampai baju pun ya, wardrobe itu harus, itu juga menjadi tanggung jawab produser gitu. Bajunya yang kemarin seharusnya di scene ini pakai ini, tapi kok di scene selanjutnya yang sama, ceritanya sama-sama scene yang tadi, kok beda. Ini kan menjadi lucu kan nanti. Ya. Kalau Mas Wildan setuju dengan Pak Tri, apa sih yang harus produser ini ngapain sih? Saya sebagai junior ya banyak belajarnya dari situ. Ya mungkin kalau dari saya sendiri itu tugas penting dari produser itu sebenarnya memanajemen kru. Jadi selain kru juga itu ya ada lagi mungkin talent dan sebagainya, dan yang terpenting itu bisa manajemen keadaan. Apa itu ya, manajemen keadaan? Jadi harus tahu lapangan, kondisi lapangan itu seperti apa sih ya? Apa becek gitu ya? Atau kering? Nah mungkin seperti itu. Jadi kita harus tahu mungkin ramai dan sebagainya, mungkin dari segala hal, mungkin shootnya kita di stasiun, berarti kita harus izin dan sebagainya. Ini ada apa biar tidak ada keganjalan seperti itu, biar jalannya memproduksi syuting lancar gitu ya, itu biar lancar lah, biar tidak ada moro-moro pas syuting syuting di depan penjara moro dianu sipire gitu ya. Seperti kurang lebih seperti itu. Harus tahu medan juga, syuting tiba-tiba syuting di terminal, terus bisa yang mau di syuting kau cosplay sampai mau syuting kecelek ya. Udah rencana hari Minggu ini harus ke terminal ini ke terminal nggak ada bisa ya pray cafe kan ya, mungkin seperti itu biar nggak gitu ya. Iya. Terus kalau masalah talent, masalah sutradara, masalah apa itu kan ya, itu termasuk tanggung jawabnya produser sendiri apa mereka ini ada yang ngurus sendiri atau gimana? Jadi kalau produser sebenarnya itu yang memanajemen keseluruhan. Jadi harus paham mengenai DOP, itu harus paham. Terus mengenai talentnya itu yang kepinginannya sutradara seperti apa, itu harus paham. Harus paham ya? Harus paham. Terus apalagi mengenai kamera juga, mungkin yang dibutuhkan berapa itu harus tahu. Mungkin dari kameramen nggak punya channel dan sebagainya, itu harus berani membackup. Jadi kita harus berani mungkin mencarikan, entah itu kalau nggak bisa meminjamkan ya atau sama mama harus menyewa ya harus berani. Oh berarti yang selama ini disorot sama banyak orang kan film itu identik dengan sutradaranya. Iya. Ya. Berarti produser itu juga sangat-sangat penting ya. Iya. Iya, bukan hanya sutradara begitu ya. Iya. Saya kira sutradara sama produser itu adalah dua orang yang tidak bisa tidak bisa untuk dipisahkan. Kenapa? Itu seperti soalnya gini. Seperti berjalannya jari tengah dan jari telunjuk. Ya, berjalannya film itu, kalau si sutradara sama si produser ini tidak berjalan berbarengan dan tidak sinkron, tidak harmonis, itu saya yakin produsernya pengennya seperti ini,
terus nanti Sutradara. sutradaranya seperti ini. Jadi tidak menemukan titik temunya. Nah, ini dua orang ini harus benar-benar sinkron. Harus Tapi nyambung, ya, harus nyambung gitu. Ya. Jadi nggak cuman itu, sebenarnya dari kru-kru yang lain, teman-teman yang lain yang bertugas di di penanggung jawab produksinya masing-masing, itu sebenarnya sangat penting sekali. Tapi sangat lebih penting sekali apabila si produser ini sama si sutradara ini dia bersama-sama mau menerima seperti ini loh. Jadi satu visi lah satu ya, visi. satu visi. Jangan sampai terjadi perpecahan lah di antara itu. Karena kalau terjadi perpecahan, saya yakin wis nggak akan jalan. Mas Wildan setuju dengan itu? Saya sendiri setuju banget. Pernah ada perpecahan begitu dengan sutradara? Kalau saya sementara ini belum ada. Belum biasanya agak mancing biasanya ya. Agak mancing mungkin bergeget atau gimana, mungkin sedikit timbul. Tapi karena ya kita berusaha manajemen dengan baik, itu jangan sampai terjadi. Jadi harus jalan. Kepingin seperti ini ya udah kita jalankan bareng-bareng. Kalau Pak Tri pernah ada crash gitu dengan saya sama sutradara saya itu sebenarnya ya sangat ya. Sangat apa? Good ya. Pokoknya jempol dah. Kalau saya enggak ada beliau ya, yang sutradara saya itu, mungkin ya saya tidak akan bisa duduk di sini sekarang. Syukurnya harmonis begitu Iya. ya, alhamdulillah. Jadi apapun yang dia lakukan itu sebenarnya sangat membangun sekali. Dan saya selalu beriringan sama beliaunya. Mungkin jalan satu. Mungkin untuk closing statement ya. Mas Wildan dulu mungkin. Oke. Produser itu apa sih? Jadi produser itu lebih ke pengelola. Ya, pengelola ketika pembuatan film. Jadi mulai dari awal sampai akhir itu yang ngelola full tanggung jawabnya dari produser. Dari mungkin dari pra produksi, terus waktu produksi sampai setelah produksi. Ya, jadi mau dikemanakan filmnya itu sudah menjadi tanggung jawab produser. Ya, jadi mau dibuat lomba ataupun mau kita riliskan di YouTube kita, itu salah satu tanggung jawab produser. Jadi mulai awal sampai akhir itu tanggung jawab produser ya? Filmnya jadi atau enggak? Ya itu ya mungkin dikatakan gagal atau tidak itu ya tergantung produsernya. Jadi seperti itu. Ya. Mungkin kemudian untuk Pak Tri, pesan untuk mungkin teman-teman kita di Pondok Gase atau di mana pengen jadi produser film, kita apa pesannya kira-kira? Ya, saya sangat berharap sekali ada teman-teman yang mau meneruskan ya, yang meneruskan jihad di media ini ya, di Pondok Gase maksudnya. Pondok Gase ini